Setelah dokter mengizinkanmu pulang, mari kita pergi untuk mempersiapkan semuanya. Kita bisa memulainya dengan membeli cincin pernikahan terlebih dahulu, baru kemudian menjemputiku untuk meskipun begitu baik Minseok maupun TH sudah memberitahu resiko jika ia nekat menikah dengan Taehyung di saat keadaan kelak itu masih seperti ini. Ia tak peduli, ia hanya ingin hidup bersama sembari menghabiskan waktu dengan lelaki yang akhir-akhir ini selalu ada untuk menemaninya. Taehyung yang dulu menjadi ketakutan besaran Yen, namun Taehyung pula yang melepaskan Yen dari bayang-bayang ketakutan tersebut. Sudah aku bilang pergilah, aku tidak membutuhkanmu, aku tidak butuh semua orang, serta Taehyung. Sejak mengetahui dirinya kehilangan kemampuan untuk melihat, perasaan lelaki itu menjadi berkali-kali lipat lebih sensitif. Banyak hal yang membuatnya mudah merasa tersinggung, bahkan jika itu hanya ketika seseorang membantunya untuk makan dengan benar. Lalu kau bilang apa? Menikah? Aku tahu kau hanya terpaksa melakukannya, Nien. Itu bukan cinta, melainkan rasa iba. Sudah aku katakan tinggalkan aku dan pergilah mencari lelaki lain yang lebih sempurna, ucap Taehyung sinis. Kenapa aku harus pergi mencari yang lain? Sudah ada kau di sini. Aku menulis saja di mataku, kau adalah seseorang laki yang paling mendekati kata sempurna untuk menjadi pendamping sisa hidupku. Keadaanmu saat ini tak ada pengaruhnya bagiku. Kau tetap Kim Taehyung yang aku kenal, Prasi N. Lelaki ini sudah mengatakan hal yang sama sejak kemarin, namun para orang tua atau keinginan tersebut tidak berasal dari hatinya. Mereka semua tahu jika Taehyung masih sangat mencintai An Hye-in. Keadaannya belum bisa sepenuhnya diterima membuat Taehyung ingin menarik diri dari semua orang termasuk dari Hye-in. Tenangkan dirimu terlebih dahulu. Aku akan keluar sebentar dan segera kembali lagi. Kemudian saat merasa emosi Taehyung semakin terpancing. Jangan kembali lagi, tidak perlu membuang-buang waktu hanya untuk lelaki cacat sepertiku. Kim Taehyung sendirian tertahan. Apa kamu mengatakan hal seperti ini padaku? Kau meminta aku pergi 1000 kali pun, aku tak akan pernah pergi. Setelah apa yang sudah kau lakukan padaku sekarang, dan kamu hanya akan meminta aku menjauh darimu. Di mana tanggung jawabmu sebagai seorang lelaki? Menarik urut perasaanku dengan semaumu, namun pada akhirnya harus berujung dengan sebuah perpisahan. Kau pikir aku akan menerimanya begitu saja? Tanya dengan raut kesal. Sudah aku katakan pergi dari sini. Aku tidak mau kau ada di sini. Meski Taehyung masih belum menyerah. Yan mendesah lelah, gadis itu pada akhirnya berdiri dari kursi tempatnya duduk. Baiklah, aku akan pergi. Gadis itu tertahan untuk meneteskan air matanya. Ada beberapa orang yang mengatakan jika kita kehilangan satu fungsi dari indera yang berada di tubuh kita, maka indera lainnya akan menjadi lebih peka. Yana, Yan tersentak saat mendengar seseorang terus memanggil namanya. Dengan gerak cepat ia segera mengusap air matanya dengan punggung tangan sebelum menoleh untuk melihat seseorang di sana. Dr. Kim balas dengan senyum palsu. Mengapa kau hanya berdiri di sini, tidak ingin masuk dan menemui Taehyung di dalam? Tanya Seokjin menepis semua rasa penasaran ketika melihat wajah sembab gadis itu. Yan menghilang pelan. Aku baru saja pamit untuk keluar. Kebetulan aku ingin datang menjenguk Taehyung, ucap Seokjin. Kalau begitu aku akan masuk ke dalam sekarang. Apa kau bisa membantu untuk bertemu dengan dokter yang merawat Taehyung? Tanya Yi-en. Untuk apa? Seokjin bertanya dengan raut heran. Hanya ingin mengetahui apakah aku bisa menjadi donor mata bagi Kim Taehyung.
Pembian, Sachin sudah terbelalak di sana. Apa yang kau katakan? Tidak harus seperti itu, Yana. Masih ada cara lain yang bisa kita lakukan demi kesembuhan Kim Tae-hyung. Balas Sachin mencoba menenangkan. Ini semua salahku. Andai saja aku tidak menyetujui ajakannya untuk pergi ke gunung saat itu. Andai saja aku sudah lemah dan gegabah untuk melawan Yeon, pasti kesialan ini tidak akan ada yang menghentikan setelah Seokjin. Lelaki itu sudah menepuk pundaknya di sana, mencoba untuk menenangkan gadis itu. Tidak ada yang bersalah di antara kalian berdua. Semua ini hanya cobaan sementara yang Tuhan berikan untuk semakin mempererat hubungan kalian. Taehyung menolak menikah denganku, aku membiarkan dengan perasaan terluka. Dia hanya sedang kebingungan, sama sepertimu. Taehyung juga membutuhkan waktu untuk menerima keadaan ini. Tidak semudah itu, Yana. Bahkan ayah dan ibu Taehyung serta papamu juga memiliki pikiran yang sama denganmu. Tapi laki-laki itu tidak mudah, jelas Seokjin. Tapi tidak bisa, karena posisi mereka masih sangat penting untuk tetap berada dekat Taehyung. Sebenarnya tidak seperti itu. Taehyung bahkan tak ingin menerima kehadirannya. Itu artinya tak masalah kan jika Yen saja yang berkorban. Tenangkan dirimu terlebih dahulu untuk sementara waktu. Kalian masih sama kacaunya, jadi aku rasa tak baik untuk tetap bertemu. Ucap Seokjin memberikan nasihat. Yen mengangguk pelan sebelum akhirnya berjalan pergi menjauh dari kamar rawat Taehyung. Tadinya Taehyung bahkan langsung bereaksi ketika Seokjin baru saja membuka pintu, seperti tengah menunggu kedatangan seseorang. Namun setelah suara Seokjin terdengar, lelaki itu kembali memasang raut wajah datar. Apa ada seseorang yang sedang kutunggu? Panik Seokjin. Taehyung menggeleng pelan. Tidak, aku pikir siapa yang datang. Ternyata itu kau. Balasnya sebenarnya berharap Yen akan datang kembali. Tadi aku bertemu Yen di depan pintu kamar rawatmu. Apa aku masih bisa sembuh? Apa ada kesempatan bagiku untuk bisa kembali melihat dunia? Seokjin tersenyum mendengar itu. Jika aku mau berusaha dan tak menyerah, tak ada hal yang tidak mungkin. Meskipun Seokjin mengatakan akan Yen bersedia mengambil cara dengan Taehyung untuk sementara waktu, sampai pikiran keduanya kembali tenang, namun Yen tak bisa menahan lagi. Setelah sedang kemarin tak pergi ke rumah sakit, kini ada perasaan rindu yang tak lagi bisa Yen tahan. Meskipun ia tahu, nantinya sesamanya di sana mereka bisa saja kembali adu mulut dan tak menemukan solusi karena sama-sama keras kepala dengan kemauan masing-masing. Benar jika telinga Taehyung menjadi lebih sensitif sejak dunianya berubah menjadi gelap. Ia bisa mendengar deru nafas yang tak teratur, juga sesekali suara batu kecil yang gadis itu tahan membuat Taehyung yakin jika saat ini keadaan Yen sedang tidak baik-baik saja. Aku tidak membutuhkan orang untuk menjagaku selama 24 jam penuh. Aku sudah cukup hafal dengan tempatku berada saat ini. Yen tersenyum mendengarnya, karena beberapa hari terakhir kemarin ia selalu merasa khawatir pada Taehyung yang sempat beberapa kali hampir terjatuh saat ingin turun dari ranjang ataupun hendak pergi ke kamar mandi. Kau memang hebat, Taehyung. Kau bisa belajar dengan cepat, puji gadis itu. Itu sebabnya pergilah dari sini, meskipun aku tak bisa melihat. Tapi aku cukup merasa tak nyaman untuk terus diawasi, tidak Taehyung. Beruntung ada Taehyung yang menjelaskan jika Yen tak bisa datang menjenguk karena ia juga harus memperhatikan kondisi tubuhnya sendiri yang belum terlalu membaik sejak keluar dari rumah sakit.
Biarkan aku berada di sini sebentar lagi, pinta Yen, karena ia masih merindukan lelaki itu. Hanya untuk 30 menit ke depan, pas Taehyung. Baiklah. Taehyung masih berada di sana. Di atas ranjang rawatnya, berbaring terdiam, hingga membuat suasana terasa menjadi canggung bagi Yen. Taehyunglah berada di situ, tak hanya ingin berdiam diri. Setidaknya kesempatan 30 menit yang Taehyung berikan tak akan ia sia-siakan begitu saja. Taehyung mencekup selimut sebatas paha yang ia kenakan begitu mendengar pertanyaan Yen. Ke situ mulai lagi. Ia tak pantang menyerah juga rupanya. Di dunia ini tidak ada semua hal harus sesuai dengan keinginanmu. Saat Taehyung dengan suara datar. Aku tahu, itu sebabnya aku ingin kau memikirkannya sekali lagi. Memberiku kesempatan itu, mohon Yen. Jika aku tak bisa melihat, aku bersedia menjadi kedua mata itu untukmu. Kita tidak bisa berpisah begitu saja. Sentai Yen tak tahan. Jika terus seperti ini, kapan mereka bisa saling bicara dengan baik-baik, dengan kepala dingin? Alasan Taehyung meminta Yen pergi karena keadaan lelaki itu masih tak bisa Yen terima sampai kapanpun. Ia bukan gadis rendahan yang perasaan cintanya hanya sekedar memandang fisik semata. Yen ingin bertahan dengan Taehyung karena itu adalah Kim Taehyung. Tega sekali aku berkata seperti itu, Kim Taehyung. Bahkan jika tubuhmu hanya bisa berbaring di atas ranjang tanpa bisa melakukan apapun, aku tetap akan memilihku menjadi pasanganku. Menunjukkan pada semua orang jika kau adalah calon suamiku. Jika saja kecelakaan itu tak terjadi, mungkin saat ini mereka tengah sibuk menyiapkan sebuah pesta pernikahan. Setidaknya seperti itu yang Taeha pikirkan. Sebagai seorang ibu, Taeha mengerti hal apa yang membuat putranya merasa bahagia, meskipun Taehyung tak pernah mengucapkan itu secara langsung. Naluri seorang ibu membuatnya refleks memeluk tubuh gadis yang langsung menangis dalam dekapannya. Butuh waktu bagi Taeha untuk merenungkan Yen dan mendengar apa yang sebenarnya terjadi secara jelas. Taeha tak akan memaksa ataupun berusaha ikut campur. Ia yakin baik Taehyung maupun Yen telah sama-sama dewasa untuk mengambil sebuah keputusan. Sebaliknya, jika di antara mereka membutuhkan Taeha, wanita itu tak akan segan membuka lebar kedua tangannya untuk memeluk mereka, mendengar keluh kesah, juga memberi nasihat terbaik. Yen menunduk lemah. Yang Taehyung ucapkan hanya tuduhan tak berdasar. Tidak bisakah aku memberiku kesempatan? Aku sangat ingin merawat dan menjagamu, pinta gadis itu. Sudah aku katakan untuk pergi dari sini, usir Taehyung. Kau bisa mencari pasangan hidup yang lebih baik daripada terus merasa tersiksa hidup berdampingan dengan laki-laki cacat sepertiku. Yen menarik nafasnya dalam-dalam, meyakinkan diri bahwa ini bukan akhir dari hubungan mereka. Jika Taehyung pikir ini semua sudah berakhir, maka ia salah. Yen bahkan baru saja memulainya. Kau pikir aku hanya bermain-main dengan ucapanku, Yen? Taehyung merasa geram karena tak mendapat respon baik dari Yen. Tidakkah gadis itu mengerti apa yang tengah ia ucapkan? Tubuh Taehyung tersentak kecil mendengar kalimat itu keluar dari bibir Yen. Menyesal? Tidak. Taehyung sungguh tidak menyesal sama sekali. Keadaan yang belum dapat ia terima sepenuhnya membuat sikap lelaki itu berubah.
Kedua mata Taehyung melepas sempurna mendengar itu. Ia tertawa hambar, ternyata benar seperti itu, setelahnya lirih. Seandainya malam itu kau tak berusaha menyelamatkanku, pasti semuanya tak akan serumit ini kan? Kau tidak akan buta, kau tidak akan berubah menjadi menyedihkan. Mengapa? Saat itu tak kau biarkan aku mati saja di tangan Choi Ye-won. Ia melangkahkan kakinya mendekati pintu keluar kamar rawat. Ia membuka pintunya namun tak benar-benar keluar dari sana, melainkan menutupnya kembali seolah ia sudah pergi. Meskipun mengaku telah beradaptasi dengan baik, namun Taehyung belum sepenuhnya terbiasa dengan keadaannya saat ini, hingga ia membutuhkan orang lain untuk membantunya beraktivitas. Meninggalkan Taehyung sendirian sama halnya dengan membiarkan lelaki itu celaka. Setelah terdiam cukup lama, Taehyung mulai bergerak seperti hendak menuruni ranjang rawat. Lelaki itu tampaknya akan segera menuju kamar mandi. Langkah Taehyung mendadak terhenti hingga membuat Yeon turut melakukan hal yang sama. Anian, kau masih berada di sana? Tanya Taehyung penuh dengan rasa curiga. Yeon yang telah lelah menghadapi pertengkaran di antara mereka, yang mungkin akan kembali terjadi jika ia mengakui, membuat Yeon memilih untuk tetap diam. Taehyung berdengus pelan setelah menunggu beberapa saat, dan tak jawaban apapun. Lelaki itu kembali melanjutkan langkahnya untuk memasuki kamar mandi. Setelah selesai dengan urusannya, Taehyung keluar dari sana dan kembali berhenti di ambang pintu. Lagi-lagi tak ada sautan apapun, Taehyung melanjutkan langkahnya dan kembali ke atas ranjang. Belum sampai di sana, sebelah kaki lelaki tersandung hingga membuatnya kehilangan keseimbangan. Ia terpeladi dan menahan sebelum tubuh Taehyung bertabrakan dengan permukaan lantai kamar rawat. Hati-hati Taehyung, kenapa kau masih berada di sini? Sudah aku bilang pergilah dan lepaskan aku, serta Taehyung yang kembali mendorong tubuh Yeon. Lelaki itu tak menyadari jika tenaga yang ia kerahkan cukup besar hingga membuat Yeon jatuh tersungkur. Jeritan kesakitan yang itu segera terdengar setelah pundak kanannya bertabrakan langsung dengan meja nakas. Anian, apa yang terjadi? Kau baik-baik saja? Seru Taehyung dengan raut khawatir yang jelas ketara. Ada apa ini? Tanya lelaki berbahaya itu. Mensek hendak membantu Yeon berdiri dari sana, namun Kasih meminta agar Mensek membantu Taehyung kembali ke ranjangnya terlebih dahulu. Apoji, aku sudah mendorongnya dengan keras. Apa dia terluka? Seru Taehyung merasa bersalah. Meski jelas-jelas saat wajah Yeon menunjukkan kesakitan di sana, namun Kasih memberikan kelengan pada Mensek agar tak bicara jujur pada Taehyung. Yeon baik-baik saja, balas Mensek singkat. Tunggulah di sini dan jangan pergi kemana-mana. Aku akan segera kembali, titahnya. Lelaki berbahaya itu kemudian menuntun Yeon yang masih tampak kesakitan keluar dari kamar rawat Taehyung.